Saat ini, masyarakat tengah dipertanyakan dengan keberadaan screening, yaitu rapid test. Lalu, siapa sebenarnya yang harus dilakukan rapid test? Rapid test COVID-19 adalah pemeriksaan antibodi untuk mendeteksi kondisi seseorang, apakah positif atau negatif. Ini dilakukan sebagai upaya untuk memonitor, untuk mengecek penularan dari COVID-19. Lalu ada pertanyaan, siapa yang dilakukan rapid test? Yang dilakukan rapid test adalah setiap individu yang memiliki riwayat kontak dengan orang yang memang sudah positif COVID-19. Setelah dilakukan pemeriksaan, tentu akan ada hasil. Hasilnya bisa positif atau bisa negatif. Bagaimana dengan hasil yang negatif? Jika hasilnya negatif, pasien yang telah melakukan pemeriksaan rapid test diminta untuk berada di rumah dan menjaga jarak dengan anggota keluarga. Lalu berikutnya, setelah 7-14 hari, 10 hari, 7-10 hari, itu diperlukan pemeriksaan ulang. Ya, lalu selama melakukan isolasi diri, berada di rumah, jika perlu konsultasi, bisa melakukan konsultasi dengan gadget kita, bisa menggunakan digital health text, bisa menggunakan Sehatpedia, Halodoc, dan berbagai aplikasi kesehatan lainnya untuk konsultasi yang memang diberitahukan bisa untuk konsultasi COVID-19. Sedangkan untuk hasil yang positif, bila tidak ada gejala seperti demam, batuk, nyeri tenggorokan, bersin-bersin, sesak napas, maka diminta untuk tetap berada di rumah dan melakukan isolasi mandiri, serta tetap melakukan konsultasi, tetap komunikasi dengan layanan kesehatan, bisa dengan digital tadi, bisa ProSehat atau Halodoc dan sebagainya. Nah, jika muncul gejala seperti demam, sesak napas, dan itu memperberat kondisi, harus menghubungi fasilitas layanan kesehatan terdekat atau yang memang bisa menjadi rujukan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah melakukan pemeriksaan rapid test, ini sebetulnya tujuan dari pemerintah untuk nge-track bagaimana tingkat penyebaran dari kelompok-kelompok yang memang dicurigai menjadi titik penyebaran dari COVID-19. Tidak semua masyarakat bisa meminta untuk melakukan pemeriksaan. Tapi memang ada, saya juga masih mempelajari, bahkan sebetulnya memang ada yang melakukan pelayanan rapid test secara individual dan memang itu membayar secara pribadi, beda dengan program pemerintah secara massal. Cuman memang kalau untuk yang individu ini sangat terbatas, sangat terbatas. Dan memang berbagai dari literatur atau informasi yang saya dapat pun, ini sebetulnya kan hanya ngecek antibodi. Ini hanya mengecek antibodi, artinya memang tetap diperlukan pemeriksaan lanjutan. Tidak bisa memutuskan apakah ini orang benar-benar positif atau negatif COVID-19. Misalnya tadi positif, nanti akan ada pemeriksaan lanjut lagi yang kita kenal memang swab, dari tenggorokan. Itu diambil sampel spesimen untuk pemeriksaan, benar-benar untuk menunjukkan apakah kondisi pasien tersebut positif atau negatif. Tadi sudah dijelaskan siapa yang perlu untuk dilakukan pemeriksaan rapid test adalah kelompok atau individu yang memang ada kontak dengan pasien positif atau terkonfirmasi COVID-19. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk tentang rapid test. Videonya boleh di like jika suka, boleh di share, mungkin bisa menjadi edukasi buat rekan-rekannya, keluarganya, dan jangan lupa untuk di subscribe, tekan tombol lonceng supaya mendapatkan informasi kami
membuat video baru khususnya tentang edukasi dan inspirasi kesehatan. Harapan saya semua yang setia bersama dengan channel kami tetap sehat. Terima kasih.